Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bidan Warda Anil Masai, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan, dosen tetap program studi Sarjana Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang. Saat ini saya dalam proses pengajuan sertifikasi dosen. Saya akan melaksanakan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT, di mana pada saat ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya tempuh, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan. Asuhan Kebidanan Kehamilan ini memiliki bobot SKS total 6 SKS, di mana terdapat 4 SKS teori dan 2 SKS praktek, dengan kode mata kuliah 7022. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa Prodi Sarjana Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang. Di akhir perkuliahan, seluruh mahasiswa akan melakukan penilaian dalam bentuk keterampilan umum, keterampilan khusus, kemudian pengetahuan, sikap, dan juga sopan santun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang, Bu. Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan melakukan atau melanjutkan materi perkuliahan pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan, ya. Di mana pada pertemuan ini adalah pertemuan kedua kita. Untuk yang pertemuan pertama kita membahas tentang pengertian kehamilan. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, untuk mengingat atau kita flashback di materi yang sebelumnya, kita pernah membahas tentang konsep dari kehamilan. Nah, apakah di sini masih ingat apa itu kehamilan? Masih ingat? Ketika seorang membawa embrio Oke, coba suaranya yang keras lagi. Nggak apa-apa. Siapa namanya, Mbak? Zarotul. Oke, Zarotul. Kehamilan adalah kondisi ketika sel telur wanita dibuai oleh sperma dan tertanam di dalam rahim. Baik, ya. Sudah betul untuk definisi kehamilan. Nah, untuk yang lainnya, jangan lupa diingat karena materi untuk kehamilan ini itu akan dibawa seterusnya saat kalian menjadi siapa? Ibu bidan. Ibu bidan, ya. Makanya harus hafal apa itu kehamilan, ya. Kemudian untuk di materi kedua kita hari ini akan membahas tentang tanda-tanda kehamilan. Oke, tanda-tanda kehamilan ada apa aja? Oke, tanda presumptif. Kemudian tanda presumptif, tanda mungkin, dan tanda pasti hamil. Oke, kita ke definisi. Oke, ini ya. Pengertian tanda-tanda kehamilan adalah sekumpulan tanda atau gejala yang timbul pada wanita yang hamil akibat perubahan fisiologis. Kalau fisiologis berarti artinya adalah bukan, fisiologis artinya normal, ya. Berarti ibu hamil mengalami perubahan itu karena normal, karena adanya perubahan pada hormonalnya. Nah, ini dia tanda presumptif, ya. Presumptif itu ada disebut dengan tanda dugaan hamil, ya. Ada amenore. Apa itu amenore? Ya, berhentinya menstruasi, ya. Berhentinya menstruasi artinya sudah pernah menstruasi, tapi karena adanya kehamilan jadinya mensnya berhenti, ya.
Amenorrhea ini bisa dijadikan sebagai patokan yang disebut dengan HPHT. Apa itu HPHT? Hari pertama, haid terakhir ya. HPHT di sini bisa digunakan untuk menentukan HPL menggunakan rumus Nagel ya. Kemudian tanda presumptif lainnya itu adalah mual dan muntah ya. Biasanya terjadi pada trimester 1. Nah, trimester 1 kenapa itu bisa terjadi mual dan muntah? Masih penyesuaian. Ya, karena masih adanya penyesuaian pada masa kehamilan ya. Karena terjadinya perubahan hormon ya, hormon. Kemudian biasanya terjadi pada pagi hari disebut dengan morning sickness ya. Mual yang muntah sering disebut hiperemesis gravidarum. Jangan lupa gravidarum. Nah, kalau emesis aja berarti adalah artinya mual muntah. Kalau hiper berarti berlebihan. Jadi dalam satu hari itu bisa terjadi 7 sampai 10 kali. Kalau tidak segera ditangani, maka bisa menyebabkan apa? Pada ibu hamil bisa menyebabkan dehidrasi atau bahkan bisa menyebabkan abortus pada kehamilan ya. Kemudian ada mengidam ya, menginginkan makanan suatu tertentu. Nah, biasanya kalau hamil yang pertama kali, kemudian hamil yang diinginkan, kehamilan yang diinginkan oleh suami maupun keluarga, itu biasanya karena mendapat banyak perhatian ya. Biasanya ibu hamil tersebut malah menginginkan secara psikologisnya dia menginginkan atau makanan tertentu. Makanan tertentu itu kadang aneh-aneh ya. Yang tidak musim mangga, dia pingin rambutan ya. Jadi sesuatu yang tidak ada kadang dicari sama ibu hamil. Kemudian mami menjadi tegang dan membesar ya. Karena adanya apa? Karena adanya peningkatan hormon estrogen dan progesteron. Sehingga menyebabkan ini ductuli alveoli tampak jelas. Nah, yang mana itu? Glandula Montgomery tampak jelas. Yang bagian mana? Di bagian areola mame ya. Jadi di dalam areola mame, kalau kalian tidak hamil, itu ada di areolanya itu ada bintik-bintik putih ya. Tapi ketika hamil, bintik-bintik putih itu menjadi timbul. Nah, timbul itu karena apa? Untuk nantinya pada saat proses menyusui itu akan merangsang ya pengeluaran ASI dari isapan bayi. Oke, pintar semuanya. Baik, kemudian ada anoreksia. Apa itu anoreksia? Tidak nafsu makan. Kenapa tidak nafsu makan? Karena pada saat hamil, yaitu tadi terjadi mual, muntah, sehingga efek sampingnya apa? Bisa anoreksia atau tidak nafsu makan. Ya, caranya bagaimana, Bu, supaya gizi ibu hamil tersebut masih tetap terpenuhi? Ya, berarti harus tetap makannya sedikit, tapi sering, ya. Atau misalkan ngidam kayak tadi. Kalau ngidam berarti makanan yang diinginkan itu apa? Berarti itu yang dipenuhi gitu ya. Tetapi harus tetap mementingkan keseimbangan dari nutrisi atau gizi yang ibu konsumsi. Kemudian sering kencing. Sering kencing bahasa medisnya apa? Bahasa lainnya. Tak tunjuk ya. Ayo. Silvi, apa? Sering kencing. Ayo. Bentar lagi mau ujian tahap 3. Nah, harus tahu, apalagi ujian tahap 3 kita akan membahas tentang di kebidanannya ya. Harus memegang langsung ibu hamil. Apa itu sering kencing? Salah. Kalau pada ibu hamil itu namanya miksi. Ya, miksi atau sering kencing ya. Kenapa kok sering kencing, Bu? Karena
pada masa kehamilan trimester 1, letak dari uterus dengan kandung kemih itu berdekatan. Sehingga ketika uterusnya itu membesar, maka kandung kemih akan tertekan. Sehingga kalau ada urin saja yang ada di dalam kandung kemih, akan ingin segera dikeluarkan. Jadi rasanya sedikit-sedikit pipis, sedikit-sedikit pipis, padahal urinnya jumlahnya sedikit ya. Kemudian pada trimester kedua, ini nanti sering kencingnya atau sering mixingnya itu akan hilang ya. Karena apa? Uterusnya itu semakin membesar ke atas, kemudian urinnya itu kandung kemihnya di bawah sini, kemudian janinnya semakin ke atas. Akhirnya ininya kandung kemih itu akan kembali longgar. Jadi akan kembali seperti biasa. Kemudian di trimester ketiga, karena janinnya sudah semakin besar lagi, kemudian kepala janin itu turun, kemudian kandung kemihnya ini volumenya juga menjadi mengecil, sehingga kalau di trimester ketiga ini lebih parah lagi, sering pipisnya ya, disertai dengan bagian pinggang itu sudah kurang nyaman, bagian perut juga sudah kurang nyaman. Akhirnya di trimester ketiga itu biasanya sering terjadi ISK juga ya. Karena pada saat hamil sebaiknya personal hygiene-nya itu benar-benar dijaga ya. Setelah pipis itu sebaiknya dibersihkan menggunakan tisu. Kemudian harus sering mengganti celana dalam ya, paling tidak kalau ibu hamil 1 hari 2 kali. Oke, kalian juga ya? Ya. Jangan sampai 1 kali 24 jam 1 celana dalam. Jadi harus rajin-rajin mengganti celana dalam. Selanjutnya obstipasi. Ya, obstipasi itu artinya adalah tonus otot menurun karena pengaruh hormon steroid. Ya, hormon steroidnya itu adalah hormon estrogen dan progesteron. Nah, hormon progesteron itu sendiri bisa menurunkan gerakan peristaltik pada usus, sehingga dia bisa menurunkan tonus otot atau kalau biasanya kita kalau normal kayak gini ya, kalau mau berasa ingin pup itu mulusnya mules banget ya kan, sampai mules ya. Tapi kalau pada saat hamil itu mulusnya sedikit. Nah, kalau kita masih belum hamil kadang mules tapi masih mengabaikan gitu, mulusnya sedikit nanti ditahan lagi gitu. Tapi kalau pada masa kehamilan, mules sedikit itu harus segera dibuang BAB-nya. Karena kalau tidak itu akan mengeras ya, jadi akhirnya obstipasi. Kemudian gimana caranya Ibu supaya tidak terjadi obstipasi? Yaitu tadi berarti harus banyak mengkonsumsi sayuran hijau dan juga buah-buahan ya. Kemudian terjadi pigmentasi pada kulit akibat peningkatan kadar MSH. Apa itu MSH? Molecule stimulating hormone ya. Jadi yang berhubungan dengan hormon kulit ya. Jadi pada saat masa kehamilan itu akan terjadi hiperpigmentasi pada kulitnya. Di area mana? Wajah, kemudian leher, payudara, ketiak, kemudian di selangkangan. Kadang orang mengatakan, kok kamu wajahnya semakin jelek ya, kok wajahnya hitam. Nah itu biasanya pasti anaknya nih cowok. Nah gitu kan, padahal itu karena hiperpigmentasi pada kulitnya. Kemudian ada juga pada saat hamil tiba-tiba hidungnya besar. Ya, hidung jambu itu ada. Kemudian nanti pada saat persalinan hidungnya kembali lagi kecil, jadi cantik ya. Itu ada. Nah, itu suatu kondisi yang fisiologis atau normal pada masa kehamilan. Kadang pada saat hamil juga itu tidak hanya penghitaman pada daerah leher. Jadi kadang juga timbul kayak skin tag atau kutil ya di daerah leher. Nah, biasanya nanti kalau sudah melahirkan itu juga akan bisa menghilang dan lepas dengan sendirinya.
Ya, jadi misalkan, Bu saya hamil tapi kok saya makin jelek ya, apa anak saya cowok? Nah, Bu bidan harus bisa menjelaskan nanti kenapa itu bisa terjadi. Jadi bidan jangan meluruskan mitos, oh paling ibu ini anaknya cowok ya Bu ya, soalnya tambah jelek. Wah, nanti pasiennya nanti takut ya datang ke tempat lagi, saya dibilang jelek sama bidannya gitu ya. Kemudian epulis ya, epulis ini berarti hipertrofi papila gingivae. Terjadi pada triwulan 1 atau trimester 1. Epulis itu apa? Epulis itu adalah keluar darah pada gusi. Ya kan? Kalau kalau pada saat masa kehamilan itu nanti sikat gigi dikit aja keluar darah. Terus ngomong apa mangap-mangap aja nanti keluar darah ya. Itu karena adanya apa? Adanya hipertrofi pada pembuluh darah. Ya, hipertrofi apa? Ayo dicatat. Hipertrofi itu artinya adalah pelebaran pada pembuluh darah. Kalau hemodolusi? Hemodolusi itu adalah pengenceran pada sel darah merah. Ya, seharusnya sel darah merahnya banyak karena pada masa kehamilan terjadi pengenceran. Akhirnya plasma darahnya yang banyak. Ya. Terus ini tadi juga ya, yang hipertrofi pada pembuluh darah itu juga berhubungan dengan ini, varises ya. Jadi varises itu kan terjadi pelebaran pada pembuluh darah. Nah, pada masa hamil itu varisesnya tidak hanya terjadi pada kaki, tapi pada apa juga? Pada saat hamil, tidak hanya terjadi pada kaki dan tangan atau area ekstremitas saja, tetapi terjadi di apa juga? Perut. Kalau perut itu kan kulit. Di vagina. Disebut dengan tanda apa? Tanda Mei. Silpi. Disebut tanda apa? Itu disebut dengan tanda mungkin hamil. Tanda Chadwick ya. Tanda Chadwick itu kan tampak kebiruan pada vagina. Kenapa biru? Karena ya ini tadi ada varises di vaginanya. Ya. Tolong diingat ya, teman-teman. Nah, ini dia tanda mungkin hamil. Ini merupakan tanda kedua pada masa kehamilan ya. Tanda mungkin hamil adalah tanda Hegar ya. Terjadi hipertrofi pada ismus mengakibatkan menjadi panjang dan lunak. Nah, ini bisa diketahui ketika kita melakukan apa? Pemeriksaan dalam atau VT. Jadi pada saat tangan kalian masuk ke dalam vagina, di ismus itu akan teraba lunak. Kemudian tanda Chadwick. Nah, ini ya yang tadi saya jelaskan. Jadi vagina dan vulva merah agak kebiruan. Kemudian ada tanda Piscasek. Uterus membesar ke salah satu sisi arah. Oke. Ini ya. Kalau uterus bentuknya gini kan? Nah, karena adanya implantasi, misalkan implantasinya di sini, set. Maka dia akan membesar gini. Atau menonjol ke salah satu sisi arah. Itu karena adanya implantasi ya, tanda Piscasek. Kemudian selanjutnya adalah tanda Braxton Hicks ya. Ini biasanya kalau sudah masuk di trimester kedua akhir. Nah, perut pada ibu hamil itu biasanya sudah mulai kencang atau keras ya. Nah, apalagi kalau dirangsang ya, maka perutnya itu akan teraba keras. Itu disebut dengan Braxton Hicks palsu. Ya, itu hanya teraba keras aja, tapi nggak ada nyerinya. Tapi kalau kontraksi atau Hicks yang mendekati persalinan, selain perut keras, ada nyeri hebat pada saat permulaan
persalinan. Kemudian ada suhu basal. Sesudah ovulasi, suhunya menjadi 37,2 sampai 37,8. Kemudian ada reaksi kehamilan positif ya. Adanya hormon HCG. Hormon HCG itu dihasilkan oleh siapa? Hormon HCG dihasilkan oleh plasenta ya. Hormon HCG itu dihasilkan oleh plasenta sehingga ketika usia kehamilan 2 minggu, maka dilakukan PP test, maka reaksinya akan positif atau garis 2 ya. Kemudian tanda pasti hamil, terasa gerakan janin. Nah, gerakan janin itu ada primi dan multi. Kalau primi artinya hamil yang pertama, kalau multi hamil yang kedua. Nah, kalau hamil yang pertama itu biasanya pergerakan janin atau bahasa lainnya disebut dengan quickening itu akan dirasakan pada usia 4,5 bulan atau 18 minggu ya. Kalau multi atau hamil yang kedua, karena sudah pernah merasakan kehamilan atau pernah hamil, maka di usia 16 minggu atau 4 bulan gerakan janin itu sudah bisa dirasa ya. Gerakan janin di dalam uterus itu kayak perut kita kayak digelitik gitu ya, atau pada saat diem tiba-tiba perut kita kayak ada kedutan. Nah, kalau di trimester 1 sebenarnya untuk usia kehamilan 4 bulan janin itu sudah mulai mengadakan gerakan. Cuman ibu hamil yang pertama itu masih belum peka. Ini apa sih geli-geli di perut saya gitu ya. Padahal itu gerakan janin. Ya. Kemudian teraba bagian janin. Nah, menurut palpasi ada Leopard 1 sampai 4. Kalau saya tanya Leopard 1 sampai 4, kira-kira masih ingat atau tidak? Masih. Oke, Leopard 1 apa? Untuk mengetahui bagian apa saja yang ada di tubuh sendiri. Oke, Leopard 2. Untuk menentukan bagian kanan dan kiri ibu. Oke, Leopard 3. Untuk menentukan bagian bawah perut ibu. Leopard 4. Untuk menentukan sejauh mana kepala janin masuk panggul. Oke, baik, nanti sudah betul semua untuk jawaban Leopard 1 sampai 4. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan praktek ya untuk melakukan pemeriksaan Leopard 1, 2, 3, dan 4. Nah, nanti ini kita prakteknya hanya di pantum terlebih dahulu. Ketika kalian bisa di pantum itu hafal, sudah bisa atau sudah mahir, maka kita akan melakukan praktek langsung ke ibu hamil. Kalau di ibu hamil sudah bisa, maka nanti akan dilakukan uji pada tahap 2 ya, pada ujian tahap di kebidanan. Nah, Leopard 1, 2, 3, dan 4 ini harus sering dilakukan ya, supaya apa? Skill kalian itu bisa merasakan DJJ-nya di mana, untuk menentukan kepalanya yang mana. Jadi harus bisa membedakan, oh ini yang keras yang mana ya, oh yang keras kepala, oh yang lunak itu ternyata bokong ya. Kalian harus bisa membedakan. Karena kalau sudah di perut nanti kalian, Bu ini kenapa kok bulat semua saya rasakan. Saya nggak bisa membedakan mana yang keras, mana yang lunak. Nah itu harus skill. Berarti harus dilatih terus-menerus supaya bisa. Kemudian Bu ini kok sama ya, apalagi kalau ibu hamilnya itu gemuk ya, pasti akan kesulitan untuk memeriksa DJJ, kemudian akan kesulitan untuk menentukan bagian punggung atau ekstremitas kalau ibunya gemuk ya. Kemudian DJJ ya, sekarang sudah canggih ya. Kalau dulu masih menggunakan alat funendoskop ya, jadi harus benar-benar tepat
tepat untuk melakukan DJJ dan menentukan di mana punggung. Jadi jangan sampai ibunya ditekan, perutnya sampai sakit, tapi tidak menemukan di mana DJJ-nya. Kalau mau menentukan DJJ, harus menenggarkan pakai funendoskop, kemudian mengecek menggunakan jam. Ya, jadi harus bisa membedakan, oh ini yang saya periksa benar-benar DJJ janin atau denyut ibu. Kalau denyut jantung janin itu gerakannya atau denyutnya lebih cepat. Tek 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 ya, tapi kalau kita tek tek ya lebih pelan ya. Normalnya berapa DJJ? 120-160. Baik, betul. Jadi kalau kurang dari itu berarti mengalami kegawat daruratan pada janinnya ya. Kemudian kalau menggunakan Doppler itu pada usia kehamilan 12 minggu itu kita sudah bisa mendengarkan DJJ. Kemudian kalau pakai funendoskop atau stetoskop Lennec itu usia 18 sampai 20 minggu. Kemudian tanda pasti selanjutnya adalah dilakukan USG. Nah, terlihat kerangka janin. Baik, untuk pemeriksaan ANC itu sebaiknya minimal pemeriksaannya berapa kali? 6 kali. Betul, 6 kali ya. Trimester 1 2 kali, trimester 2, trimester 3 2 kali. Dan salah satu dari trimester 1 dan 3 harus dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis obgyn, yaitu untuk ini pemeriksaan USG ya, melihat kerangka janin ya. Kenapa harus di USG, Bu? Kenapa harus melakukan ANC secara rutin, Bu? Karena apa? Untuk mendeteksi secara dini adanya kelainan pada ibu dan janin ya. Kalau di USG pasti terlihat HPHT-nya kapan, UK-nya berapa, HPL-nya, TBJ-nya. Apa itu TBJ? Tafsiran berat janin ya. Nah, tafsiran berat janin itu juga menjadi tolak ukur apakah usia kehamilannya itu sudah sesuai atau belum. Ya, ternyata kok beratnya ini sudah trimester ketiga atau 5 bulan, tapi kok TBJ-nya masih 1 kilo. Nah, itu berarti harus dipush lagi. Bagaimana dokter atau bidan memberikan konseling supaya berat badan janin bisa cepat meningkat. Ya. Nah, kemudian, nah ini kesimpulannya. Nah, untuk menentukan usia kehamilan, nah, sudah tahu ya untuk menentukan usia kehamilan? Sudah. Untuk menentukan usia kehamilan, kita ada rumus ya. Rumus yang digunakan untuk saat ini memang sudah banyak berbagai macam aplikasi di HP. Tinggal memasukkan HPHT-nya kapan, itu pasti akan muncul semuanya ya. HPHT, usia kehamilannya berapa, janinnya sudah bisa ngapain ya. Tetapi kita sebagai seorang bidan harus tetap bisa menghitung usia kehamilan secara manual. Kemudian juga harus bisa menghitung hari perkiraan lahir ya. Oke, sekarang saya kasih contoh untuk menghitung HPHT ya. Apa itu HPHT? Hari pertama. Oke, hari pertama haid terakhir. Kalau HPL rumusnya? Ada 2. Iya. Yang satu dulu. Yang pertama? Plus 7. Plus 7. Plus 9. Plus 0. Plus 9. Plus 0. Jika? Januari sampai Maret. Oke, kalau berdasarkan dari HPHT ini berarti untuk HPL-nya berapa? 11, 2000. Berarti ini adalah oke, HPL-nya. Kalau menghitung UK?
Sekarang bulan berapa? Juli. Juli. Oke. 3, 4, 5, 6, 7. Tanggal 4. Oke, bulan 2 itu ada berapa hari? 28 dikurangi tanggal 20. Oke, 20 ini dijadikan minggu. 2 minggu. Oke, kalau bulan 3 kalau 31 berapa? Ya, berapa minggu berapa hari? 4 minggu berapa? 3 hari. Iya. Terus kalau bulan 4? 4 minggu 2 hari. Bulan 5? 4 minggu 3 hari. Bulan 6? 4 minggu 2 hari. Oke, kalau ini tanggal periksa berarti nih, berarti 4 ini hanya 4 hari ya. Oke, 4 hari berarti maksudnya Enam hari. 4 hari kan hari ini kan tanggal 4 ya. Ya. Berarti ininya kosong. Nah, ini tinggal ditambahkan. Berapa? 20 ya. Ya. 20 hari. Ini 2, 3, 4. 18. Ini dijadikan 20. 2 minggu 6 hari. Ini kan malam minggu. Ya, 20 minggu. Berarti 20 minggu 6 hari. untuk usia kehamilannya itu adalah 20 minggu 6 hari. itu ya untuk menentukan usia kehamilan. Jadi kalau ibu hamilnya hari pertama haid terakhirnya tanggal 8 bulan 2 tahun 2025, kemudian melakukan pemeriksaan kehamilan hari ini 04/7/2025, maka usia kehamilannya adalah 20 minggu 6 hari. Sampai di sini paham? Paham. Oke. Nah, untuk menghitung usia kehamilan, nah, syarat dari siklus menstruasi itu harus 28 minggu. Nah, makanya kalian sebagai seorang wanita itu harus mencatat siklus menstruasinya dalam setiap bulannya. Apakah maju, mundur, atau pas 28 hari. Ya, jadi harus dicatat di HP masing-masing. Nah, ini tinggi untuk uteri kalau kita melakukan pemeriksaan Delport ya. Pemeriksaan Delport atau pada ibu hamil itu bisa diperiksa atau bisa diraba ketika usia kehamilannya itu sudah 3 bulan. Kalau belum 3 bulan itu belum bisa teraba, baru temen ya, hanya baru. Nah, di kehamilan 3 bulan itu teraba 2-3 jari di atas sisi bisnis. Sudah tahu kan bagian sisi bisnis masing-masing? Sudah. Oke. Kalau usia 4 bulan itu bagaimana? Setelah Antara sisi dan pusat ya, itu usia kehamilan 4 bulan. Kemudian kalau 5 bulan 3 jari di bawah pusat. 3 jari di bawah pusat. Kalau 6 bulan Setitik pusat. 7 bulan 3 jari atas pusat.
Kemudian kalau sudah mau mendekati persalinan, kepala itu sudah masuk ke dalam pintu PAP sehingga 3 jari di atas, di bawah PX ya. Jadi turun kembali. Terus nah ini ya, kalau di gambarnya ya ini ya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan ya, 8 bulan, 9 bulan. Kemudian kalau mendekati persalinan yang garis putus-putus ini, jadi kepalanya sudah masuk ke PAP, jadi TF-nya juga turun 3 jari ke bawah PX. Nah, ini secara regional ya. Jadi bisa menentukan usia kehamilan dengan mengukur TFU. Misalkan TFU-nya diukur dari sifisis ke TFU berapa senti, kemudian dibagi 3,5, dibulatkan menjadi bulan. Coba ambil kalkulatornya. TFU 31 cm dibagi 3,5. Berapa hasilnya? 8,5. Ya, kalau 8, berarti kalau dibulatkan 8 jadi 8 bulan. Ya, ini kalau misalkan ibunya tidak tahu HPH-nya. Sebenarnya kayak iya teman-teman. Misalkan kayak menentukan TFU, kemudian juga kayak quickening, ini bisa dijadikan tolak ukur usia kehamilannya berapa bulan. Ya. Tapi untuk secara detailnya itu memang menghitung HPHT yang memang seperti ini. Ini secara rincinya ya. Jadi mengetahui secara pasti jika mengetahui kapan HPHT. Nah, ketika kalian melakukan anamnesa, kemudian tanya, Ibu, HPHT-nya kapan? Hari pertama, hari terakhir? Oh, Bu, saya hari pertama, hari terakhir itu saya tanggal, misalkan haidnya 6 hari, saya tanggal 14, Bu. Kan pasti di pikiran pasien itu adalah haid terakhir itu adalah haidnya yang hari terakhir, bersihnya ya. Saya bersihnya itu tanggal 14, Bu. Oh, tanggal 14. Kejar lagi ya pertanyaannya. 14 itu sudah bersih atau baru mulai, Bu? Itu sudah bersih. Oh, sudah bersih. Kemudian menstruasinya biasanya berapa hari? 6 hari, Bu. Berarti dihitung mundur ke belakang. Hari pertama haidnya kapan? Oh, 6 hari. Berarti tanggal 8 bulan 2 tahun 2025 itu hari pertama haid terakhir. Ya. Kemudian kalau tidak bisa dicek lagi HPHT-nya, ada USG, teman-teman ya. USG itu bisa dikatakan opsi yang keakuratannya itu lebih bagus lagi ya. Kemudian untuk menghitung TBJ, tafsiran berat janin, ada rumus Johnson-Taussig ya. Jadi mengukur TFU dikurangi 12 dikali 155 sama dengan TBJ dengan satuannya adalah gram. Ya, coba misalkan tadi TFU-nya 31, coba pakai kalkulator masing-masing. TFU-nya tadi 31 dikurangi 12 dikali 155. 1800 sekian ya, berarti itu adalah tafsiran berat badan janin. Nah, ini menurut rumus ini ya, itu hanya tafsiran saja. Biasanya pada saat kelahiran itu berat badan janin lebih besar dibandingkan TBJ. Nah, ini untuk menentukan periode kehamilan, ada trimester 1, 2, dan 3. Kalau trimester 1, usia kehamilan berapa bulan? 1 sampai 3. 1 sampai 3. Kalau trimester kedua? 4 sampai 7. 7.
Trimester ketiga? 7 sampai 9. Ya, oke. Saya rasa untuk menentukan periode kehamilan ini sudah di luar kepala juga, harus dihafalkan juga, tidak hanya dalam bentuk bulan, tapi minggu juga harus dihafalkan ya. Karena untuk kehamilan ini, untuk materi kehamilan ini itu adalah kunci ya bagi seorang bidan. Jadi harus benar-benar hafal, tahu dalam satu minggu ada berapa hari, 1 bulan ada berapa minggu ya. Oke, sudah selesai untuk materi pada siang hari ini. Demikian untuk materi asuhan kebidanan kehamilan dengan pokok bahasan tanda-tanda kehamilan ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan teman-teman dari materi yang saya sampaikan pada siang hari ini? Ada yang tanyakan apa sudah jelas? Sudah jelas, yakin ya. Nanti materi yang saya sampaikan ini akan ada beberapa poin yang akan saya masukkan di soal UAS ya. Nanti saya harapkan untuk soal UAS tersebut kalian dapat nilai yang bagus. Baik, untuk materi selanjutnya teman-teman akan kita bahas tentang screening untuk janin dan ibu ya. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya kalian bisa mempelajari tentang materi tersebut. Ketika ada materi yang kurang paham itu bisa langsung ditanyakan di pertemuan selanjutnya ya. Kemudian seperti biasa sebelum melanjutkan materi selanjutnya di minggu ke depan atau pertemuan selanjutnya saya akan flashback kembali materi yang akan saya sampaikan hari ini, akan sedikit saya tanyakan kepada mahasiswa secara random siapa saja. Jadi semuanya diwajibkan untuk belajar kembali ya. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekian video pemaparan mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan pada mahasiswa program studi sarjana kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang. Semoga video ini bisa dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses sertifikasi dosen gelombang 1. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.